Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru, di mana di sini saya membagikan hal berbeda apa saja saya lakukan sama sebuah perusahaan. Oke, minggu ini saya mau bercerita tentang perlu nggak seorang sales itu mengadakan persiapan. Kalau di materi yang sebelumnya, saya akan membahas tentang kalau business owner, manager, manajemen, direktur dan sebagainya itu perlu mempersiapkan segala sesuatunya, perlu plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Hari ini saya mau fokus perlu nggak seorang sales yang kerjaannya cuma jualan punya persiapan seperti itu. Nah, kalau jawaban singkatnya tentu perlu, tapi kenapa kok perlu kan itu. Jadi gini, minggu ini saya ada role play dengan salah seorang tim sales saya dan saya menemukan bahwa si sales saya ini sudah cukup bagus. Setidaknya dia tahu harus gimana, dia tahu harus mempertanyakan hal yang seperti apa, pokoknya cara persuasinya tahulah harus ngapain. Cuma dia minusnya adalah dia jarang melakukan persiapan. Dalam arti gini, kalau persiapan itu kan ada dua, ada yang namanya mempersiapkan untuk eventnya, ada juga yang mempersiapkan untuk melatih skillnya. Kalau untuk melatih skillnya kan Anda tahu, kalau ngikutin kan ya saya rutin mengadakan role play, sehingga itu persiapan untuk skill kan. Tapi yang kurang adalah persiapan secara pribadinya. Jadi gini, kita kalau mau ketemu customer, ketemu prospek, entah itu telepon, entah itu ketemuan face to face atau apapun, mikirin nggak tujuannya kita ini mau ngapain? Oke lah, garis besarnya kita tahu kita mau jualan. Pendeknya apa? Dipersiapkan nggak mau ngapain? Satu. Yang kedua, kalau kita sudah tahu mau ngapain, sudah mempersiapkan beberapa alternatif. Simpelnya kan gini, ada pepatah mengatakan 1000 jalan menuju ke Roma. Semoga saya salah, semoga saya benar ya maknanya. Intinya kan alternatif untuk ke goalnya itu kan banyak. Kenapa kok banyak? Karena kita berusaha mempersuasif customer, tapi belum tentu customer itu jawabannya sesuai dengan yang kita inginkan kan? Kalau ternyata customernya beloknya ke sini, kita sudah bersiapan belum? Nah, ini true story-nya ini. Kapan hari saya role play dengan tim sales saya jadi customer, dia jadi salesnya kan? Intinya itu gini, kami mengadakan kasus, saya customer ini punya resep, saya nggak mau resep ini diotak-atik, saya cuma mau hasilnya ini lebih bagus karena resep saya ini jelek. Nah, sales saya ini punya cara. Kalau mau hasilnya bagus tuh gampang, tinggal merubah dua komposisi, hasilnya bagus, tapi harganya akan naik. Nah, harapannya sales saya ketika dia menyampaikan itu, saya tuh jawabnya ada dua. Satu, saya nggak mau harganya naik, sehingga dia bisa menawarkan solusi yang lain, atau saya tanya, emang naik seberapa banyak? Nah, dia kan sudah siap-siap itu kan, tujuannya dia kan mengarahin ke sana. Ternyata waktu itu saya jawab gini, oh gitu ya Pak ya, nggak apa-apa wes barangnya naik. Nggak apa-apa wes, harganya naik. Tahu nggak setelah itu respon saya gimana? Diam, dan dia nggak tahu harus ngapain. Nah, kenapa kok diam? Karena dia tidak expect, dia tidak menduga saya akan menjawab seperti itu. Nah, belajar dari hal ini, kalau ternyata kita dapat jawaban yang tidak terduga dari customer dan kita tidak mempersiapkannya, gimana? Batal closingnya? Eman kan? Sudah buang waktu banyak. Nah, seandainya dibalik, kalau dia sudah mempersiapkan, kalau customernya jawab ya, terus dia mau selanjutnya mau ngapain, itu kan akan enak. Jadi intinya itu kita giring, kita mempersuasif customer giring, kadang kan belok-belok, tapi kita bisa nggak ngelurusin lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang biasanya kita perlu melakukan persiapan secara pribadi, bukan cuma masalah latihan, teknis dan sebagainya, tapi persiapan secara pribadi ketika kita mau mengkontak customer. Jadi kata kuncinya yang pertama yang perlu dilakukan sebelum Anda kontak customer, Anda harus tahu tujuannya ini mau ngapain. Yang kedua, Anda sudah persiapan belum? Kalau customer nanti argumennya A, B, C, D, E dan sebagainya, Anda harus ngapain? Nah, saran saya kalau Anda belum ahli, Anda belum expert, Anda belum punya pengalaman, sebaiknya latihan lah. Persiapkan, apapun alternatifnya Anda harus bisa handle. Karena seorang sales yang pintar, itu dia bisa menghandle, dia bisa menggiring, dia bisa membalikkan customer sesuai jalan yang sales itu inginkan. Jadi hari ini yang ingin saya sampaikan ada dua, jangan lupa latihan, yang kedua jangan lupa persiapan, dan satu lagi deh, yang ketiga Anda harus tahu kalau mau kontak customer tujuannya apa. Oke, sampai sini dulu dan sampai jumpa di minggu depan. Mau hujan nih.